Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 9 April 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian yang membawa kebahagiaan dalam kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali belajar firman Tuhan untuk mengisi hati dan pikiran kita sampai pada pembacaan 1 Samuel pasal yang ke-7. Sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus diisi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat memahami, mengerti apa yang Kau maksudkan, serta dapat menolong kami untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam teks pasal 7 ini, kita melihat bagaimana pertobatan Israel mendatangkan kemenangan atas orang Filistin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa hidup umat Israel tetap menderita dijajah orang Filistin? Padahal perikop sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya kita melihat bahwa tabut Allah sudah kembali ke tanah Israel. Ayat yang pertama pasal 7 menjelaskan, lalu orang Kiryat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Orang Filistin pun sebenarnya kapok ya menghadapi Tuhan. Bukan menghadapi Israel, tapi menghadapi Tuhan. Karena Dewa Dagon tidak sanggup menghadapi keperkasaan Tuhan. Namun sepertinya orang Kanaan, orang Filistin tahu bahwa Israel tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan yang disegani oleh orang Filistin itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan mengapa mereka ditindas kurang lebih selama 20 tahun, itu disebabkan karena Israel tidak pernah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa tabut Allah adalah lambang kehadiran Allah, tetapi Israel tidak sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itulah yang membuat Israel selalu kalah terhadap orang Filistin. Tabut Allah menjadi simbol keagamaan semata-mata tanpa kesadaran bahwa Tuhan menuntut penyembahan yang tunggal kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 7 ini menunjukkan bagaimana mereka sebenarnya masih menyembah dewa-dewa orang Kanaan. Itulah sebabnya keluhan Israel atas penindasan orang Filistin dijawab oleh Samuel dengan ajakan untuk bertobat. Saya bacakan ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ajakan Samuel untuk bertobat. Sebab Tuhan tidak ingin umatnya mendua hati, menyembah kepada Tuhan tetapi juga memelihara allah-allah lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ajakan ini direspon oleh orang Israel. Bukti bahwa Israel bertobat ialah mereka meninggalkan semua ilah asing dan mengikrarkan untuk loyal hanya menyembah kepada Tuhan saja.
ayat yang keempat sampai yang keenam. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Tuhan menerima persembahan korban mereka. Itu dalam ayat yang ke-9 jelas dikatakan, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Filistin kalah oleh orang Israel oleh karena pertobatan mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sebagai pengakuan bahwa memang Tuhan yang telah membela umatnya dari Filistin, Samuel pun mendirikan tugu, ayat yang ke-12. Kita perhatikan. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana dan menamainya Eben-Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin pada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai ke Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan yang Allah berikan kepada umatnya sungguh-sungguh tuntas. Ada yang menarik di sini ayat yang ke-12, ketika mereka boleh mengalami penyertaan Tuhan membawa kemenangan kepada orang Filistin, maka tugu yang didirikan oleh Samuel diberi nama Eben-Hezer. Artinya sampai di sini Tuhan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita meyakini bahwa Allah sanggup bertindak, melakukan segala sesuatu yang tak terpikirkan ketika kita mau duduk dekat dengannya, ketika kita mau hidup dalam penyembahan kepadanya, dan mau melakukan apa yang telah diperintahkan bagi kita sekalian. Dari kisah ini kita mau belajar. Yang pertama, saat masalah menerpa kita harus memeriksa diri kita dengan jujur. Mungkin ada dosa yang harus kita akui. Kita harus bertobat, lalu menjalani kehidupan yang baru dan setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pertobatan adalah cara terbaik untuk mengalami pemulihan, berkat dan bahkan kemenangan-kemenangan akan diraih ketika kita mau bertobat. Pertobatan sejati yang ditunjukkan hanya dengan cara menyembah kepada Tuhan. Hidup beriman kepada Tuhan di setiap waktu itulah kekuatan kita untuk menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam tantangan. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dan hidup menyembah Dia, ya, menyembah dalam arti bukan saja di gereja,
Dimanapun kita berada, ketika kita melakukan apa yang diperintahkannya, itulah yang disebut hidup dalam penyembahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi hidup beriman kepada Tuhan dalam setiap waktu kita, itulah kekuatan kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, ketika kita tetap bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kemenangan-kemenangan. Yang kedua, kita belajar dari Samuel, yaitu kita belajar menemukan bahwa Tuhan memberkati pekerjaan, bahkan pergumulan hambanya. Pemimpin yang tekun di dalam Tuhan mendatangkan keselamatan bagi yang dipimpinnya. Marilah kita sebagai umat Tuhan, mari kita hidup dalam kesetiaan, demikian juga mendukung para pemimpin kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau memampukan kami untuk hidup bersandar hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Kami pun mau senantiasa hidup untuk bertumbuh bersama-sama dengan hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan atas kami, untuk memimpin kehidupan kami ke arah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, supaya kami semua bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan dalam setiap tantangan dan persoalan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan terus menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dengan jalan keluar. Bahkan kemenangan Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang yang setia dan hanya bersandar kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.